Kita mulai dari yang berisiko sampai yang bikin nyawa melayang. Nomor 10, Kawah Ijen. Kalau kamu lihat fotonya di internet, Kawah Ijen tuh kelihatan keren banget. Ada danau biru Tosca, terus di malam hari muncul cahaya biru yang bikin suasananya kayak di planet lain. Tapi di balik keindahannya, tempat ini sebenarnya ekstrim banget dan bisa dibilang bukan buat semua orang. Danau di dalam kawah itu bukan danau biasa, airnya super asam, pH-nya hampir 0. Jadi kalau logam aja bisa larut, apalagi kulit manusia. Suhunya juga tinggi banget, bisa lebih dari 100 derajat. Nah, di sekitar kawah itu ada gas belerang yang terus keluar dari celah batu. Bau belerang ini tajam banget dan kalau kamu ngirup tanpa alat pelindung bisa langsung sesak, pingsan, bahkan fatal kalau terlalu lama. Yang bikin banyak orang penasaran itu blue fire-nya. Api biru itu bukan api mistis, tapi hasil pembakaran gas belerang yang keluar dari perut bumi. Masalahnya, buat lihat fenomena ini kamu harus turun ke dasar kawah malam-malam di area yang gasnya super pekat. Salah arah dikit aja, kamu bisa terjebak di asap beracun. Sementara itu, para penambang belerang di sana kerja setiap hari di tengah kondisi berbahaya itu. Mereka naik turun bawa beban berat puluhan kilo sambil ngelawan gas tebal dan panas yang nyengat. Jadi, meskipun Kawah Ijen kelihatan tenang dan indah di foto, kenyataannya tempat ini kayak medan perang antara manusia dan alam. Cantik, tapi bisa mematikan kalau kamu nggak tahu cara ngadepinnya. Nomor 9, Pulau Sempu. Kalau kamu lihat foto atau video tentang Pulau Sempu, pasti yang pertama kepikiran adalah, wah, ini surga tersembunyi, airnya bening banget, pasir putih, terus di tengahnya ada laguna cantik bernama Segara Anakan. Mirip banget kayak pantai di film The Beach. Tapi jangan salah, tempat ini sekarang jadi salah satu kawasan yang paling dilarang dimasuki di Indonesia. Pulau Sempu itu statusnya cagar alam. Artinya seluruh ekosistem di sana dilindungi penuh. Nggak boleh ada aktivitas wisata, apalagi camping atau bikin api unggun. Dulu sempat viral banget karena banyak yang datang diam-diam buat foto-foto. Padahal tiap langkah manusia bisa ngerusak vegetasi dan musir satwa langka yang hidup di sana. Selain itu, akses ke pulau ini juga nggak gampang. Kamu harus nyebrang pakai perahu kecil dari pantai Sendang Biru. Dan kalau cuaca lagi buruk, arus lautnya bisa bahaya banget. Banyak wisatawan yang dulu kejebak atau hampir tenggelam waktu maksa nyebrang. Makanya sekarang Pulau Sempu benar-benar ditutup buat umum. Hanya peneliti atau pihak kehutanan yang boleh masuk dengan izin khusus. Jadi meskipun kelihatannya kayak tempat liburan impian, Pulau Sempu sebenarnya bukan destinasi wisata. Ini adalah laboratorium alam yang harus dijaga biar tetap asli. Bukan buat diburu konten, tapi buat dilestarikan. Nomor 8, Pulau Gili Motang. Sekilas, pulau ini kelihatan tenang banget, cuma hamparan tanah kering di tengah Laut Biru Nusa Tenggara Timur. Tapi siapa sangka, di balik ketenangannya, Gili Motang adalah salah satu tempat yang paling dilarang dimasuki di Indonesia. Alasannya, karena pulau ini jadi rumah bagi komodo liar, si naga terakhir di dunia. Pulau Gili Motang masih masuk wilayah Taman Nasional Komodo, tapi beda sama Pulau Komodo atau Rinca yang masih boleh dikunjungi wisatawan. Di sini, semuanya tertutup rapat, nggak ada penginapan, nggak ada pemandu, bahkan nggak ada penduduk tetap. Isinya cuma hutan kering, bebatuan terjal, dan para komodo yang hidup bebas tanpa gangguan manusia. Larangan masuk ke pulau ini bukan tanpa alasan. Populasi komodo di Gili Motang sedikit banget dan mereka dijaga ketat supaya habitatnya tetap alami. Kalau diganggu, komodo bisa stres, bahkan bisa berubah jadi agresif. Gigitannya juga beracun dan sekali kena, efeknya bisa fatal. Jadi kalau kamu lihat Gili Motang di peta, jangan kepikiran buat datang diam-diam. Ini bukan tempat buat petualangan ekstrim atau foto-foto keren. Ini wilayah yang benar-benar dikuasai alam, tempat di mana manusia harus tahu diri dan biarkan naga-naga purba itu tetap jadi penguasa satu-satunya di sana. Nomor 7, Gunung Anak Krakatau. Kalau kamu lihat dari jauh, gunung ini kelihatan tenang banget di tengah laut. Tapi jangan ketipu, karena tempat ini punya sejarah ngeri. Gunung Anak Krakatau lahir dari letusan besar Krakatau tahun 1883. Ledakan yang suaranya sampai terdengar ribuan kilometer bahkan ke Australia. Dari sisa kawah itu muncul gunung baru yang terus tumbuh sampai sekarang. Masalahnya, si anak ini ternyata nurun sifat bapaknya. Sama-sama gampang meledak. Kadang kelihatan tenang, tiba-tiba nyembur abu, ngeluarin lava, atau bikin langit sekitar gelap.
Tahun 2018 malah sempat meletus cukup besar sampai sebagian badannya ambruk ke laut dan bikin tsunami yang nyapu pantai Banten dan Lampung. Sejak itu, wilayah sekitar Anak Krakatau jadi zona larangan. Nggak boleh ada kapal atau wisatawan yang mendekat dalam radius beberapa kilometer. Soalnya gunung ini bisa bangun kapan aja tanpa tanda-tanda. Dari jauh memang keren, laut biru, gunung menjulang, dan siluet asap di atasnya. Tapi kalau kamu terlalu dekat, risikonya besar banget. Jadi intinya, Anak Krakatau itu kayak gunung yang punya dua sisi. Indah buat dilihat, tapi berbahaya kalau didekati. Alamnya luar biasa, tapi jelas bukan tempat buat main-main. Nomor 6, Pulau Buru. Kalau kamu dengar nama Pulau Buru, mungkin yang langsung kepikiran bukan pemandangan indah, tapi sejarah kelam. Pulau ini ada di Maluku dan sekilas kelihatannya tenang banget, hijau, luas, dan dikelilingi laut biru. Tapi siapa sangka, dulu tempat ini pernah jadi salah satu kawasan paling tertutup di Indonesia. Di tahun 1970-an, Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan tahanan politik pada masa Orde Baru. Ribuan orang yang dituduh terlibat dalam gerakan 1965 dikirim ke sini tanpa proses pengadilan. Mereka dipaksa kerja di ladang, bikin jalan, dan bertahan hidup di kondisi yang keras banget. Karena itu, pulau ini dikenal sebagai penjara alam terbuka. Sampai sekarang, masih ada area di Pulau Buru yang dianggap sensitif dan dijaga ketat. Beberapa lokasi bekas kem tahanan bahkan dibiarkan terbengkalai, dan warga sekitar lebih milih nggak banyak ngomong soal itu. Selain karena sejarahnya yang berat, pulau ini juga punya banyak wilayah hutan lebat yang belum dijelajahi penuh. Jadi, meskipun Pulau Buru sekarang udah lebih terbuka, tetap ada bagian-bagian yang dilarang dimasuki. Bukan cuma karena faktor keamanan, tapi juga karena rasa hormat terhadap masa lalu yang pernah terjadi di sana. Tempat ini kayak saksi bisu sejarah, kelihatan tenang di luar, tapi menyimpan luka yang dalam banget di baliknya. Nomor 5, Pulau Kimaam. Pulau ini ada di ujung selatan Papua dan bisa dibilang salah satu tempat paling susah dijangkau di Indonesia. Tapi alasan kenapa Pulau Kimaam dilarang dimasuki bukan cuma karena lokasinya yang jauh, tapi karena aturan adat yang super ketat dan cara hidup penduduknya yang masih sangat tradisional. Di sini suku-suku asli masih pegang teguh adat mereka. Mereka punya batas wilayah yang dianggap sakral dan orang luar nggak bisa sembarangan masuk. Kalau datang tanpa izin adat bisa langsung ditolak, bahkan dianggap melanggar wilayah suci. Buat mereka, tanah dan hutan di pulau ini bukan cuma tempat tinggal, tapi bagian dari kehidupan dan roh leluhur mereka. Selain itu, Pulau Kimaam juga punya alam yang masih perawan banget. Banyak hewan dan tumbuhan langka hidup di sini, dan pemerintah udah menetapkan kawasan ini sebagai wilayah konservasi. Jadi bukan cuma aturan adat yang larang, tapi juga aturan resmi buat ngelindungin ekosistemnya. Intinya Pulau Kimaam itu kayak dunia yang berdiri sendiri, jauh dari keramaian, nggak tersentuh modernitas, dan dijaga ketat sama adat dan alamnya. Makanya tempat ini bukan cuma dilarang dimasuki, tapi juga memang seharusnya dibiarkan tetap seperti itu, alami, tenang, dan sakral. Nomor 4, Taman Nasional Lorentz. Kalau kamu pikir udah pernah lihat alam liar yang ekstrim, tunggu sampai dengar tentang Taman Nasional Lorentz. Lokasinya ada di Papua, dan ini bukan taman nasional biasa. Ini taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Luasnya lebih dari 2 juta hektar. Tapi justru karena saking luas dan liarnya, tempat ini jadi salah satu kawasan yang paling dilarang dimasuki di Indonesia. Di dalamnya ada gunung bersalju abadi, hutan tropis lebat, rawa, sampai padang rumput, semua dalam satu kawasan. Bayangin, di negara tropis kayak Indonesia, cuma di Lorentz kamu bisa lihat puncak bersalju di dekat garis khatulistiwa. Tapi jangan harap bisa datang ke sana dengan mudah. Aksesnya super sulit, cuacanya ekstrim, dan banyak wilayahnya belum pernah dijelajahi manusia sama sekali. Selain karena faktor alam, Lorentz juga dilindungi ketat karena statusnya sebagai warisan dunia UNESCO. Ada lebih dari 10 suku asli yang hidup di sekitar kawasan ini, dan mereka semua punya aturan adat sendiri soal batas wilayah yang boleh dan nggak boleh dimasuki. Kalau kamu datang tanpa izin adat, bisa dianggap melanggar tanah leluhur mereka. Jadi, Taman Nasional Lorentz bukan cuma dilindungi karena keindahan dan keunikannya, tapi juga karena nilai budayanya yang besar banget. Tempat ini ibarat laboratorium alam yang masih perawan, nggak tersentuh, nggak terjamah, dan emang seharusnya dibiarkan begitu. Cantik, tapi cuma boleh dilihat dari jauh.
Nomor 3, Pulau Miangas. Pulau kecil ini letaknya benar-benar di ujung utara Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara, dan jadi salah satu wilayah paling dekat sama Filipina. Dari sini, jarak ke Manila malah lebih dekat daripada ke Manado. Karena posisinya yang super strategis itu, Pulau Miangas jadi salah satu daerah yang paling dijaga ketat di Indonesia. Kamu nggak bisa sembarangan datang ke sini tanpa izin resmi. Soalnya, wilayah ini termasuk zona perbatasan langsung dan punya pengawasan ketat dari TNI dan aparat perbatasan. Setiap kapal yang keluar masuk diawasi dan identitas pengunjung bakal dicek dengan detail. Pemerintah Indonesia juga sengaja batasi aktivitas di sini buat mastiin nggak ada penyusupan atau pelanggaran batas negara. Selain faktor keamanan, akses ke Miangas juga nggak gampang. Cuma ada penerbangan dan kapal tertentu yang bisa sampai ke sana. Itu pun tergantung cuaca. Di luar itu, pulau ini kecil banget, penduduknya dikit dan semua kebutuhan masih bergantung dari pasokan luar. Jadi meskipun Miangas terdengar damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat ini punya peran penting banget buat Indonesia. Ini bukan sekedar pulau perbatasan, tapi simbol kedaulatan negara. Dan karena itu, nggak sembarang orang bisa datang dan jalan-jalan di sana sesuka hati. Nomor 2, Pulau Natuna. Pulau Natuna ini kelihatannya damai banget. Lautnya biru, langitnya cerah, dan pantainya indah. Tapi jangan salah, wilayah ini termasuk salah satu yang paling dijaga dan paling sensitif di Indonesia. Alasannya karena Natuna berada di posisi yang super strategis, tepat di tengah jalur perbatasan Laut Cina Selatan yang sering banget jadi rebutan antar negara. Di sini pemerintah Indonesia nggak main-main. Ada pangkalan militer besar, radar pengawasan laut, sampai kapal perang yang siaga setiap waktu. Makanya, beberapa zona di sekitar pulau ini tertutup untuk umum, apalagi buat kapal asing. Kalau nekat masuk tanpa izin, bisa langsung diadang aparat keamanan laut. Selain jadi wilayah pertahanan, Natuna juga punya sumber daya alam yang melimpah, terutama gas alam. Itu sebabnya kawasan ini jadi rebutan banyak pihak. Tapi buat masyarakat lokal, hidup di Natuna itu kayak hidup di garis depan Indonesia. Semua aktivitas diatur ketat, dari pergerakan kapal sampai penerbangan. Jadi meskipun kelihatannya tenang, Pulau Natuna sebenarnya kayak benteng alami Indonesia di tengah laut, bukan tempat buat jalan-jalan santai, tapi wilayah strategis yang dijaga ketat demi kedaulatan negara. Indah dari luar, tapi jelas bukan buat dimasuki sembarangan. Nomor 1, Pulau Rondo. Nah, ini dia, ujung paling barat Indonesia. Pulau Rondo terletak di Aceh, tepatnya di dekat Sabang, dan bisa dibilang tempat paling terpencil tapi vital yang dimiliki Indonesia. Dari peta aja udah kelihatan, posisinya nyempil banget di tengah laut lepas. Dan karena itulah, pulau ini jadi kawasan super terbatas yang gak boleh dimasuki sembarangan. Alasannya simple tapi penting banget, keamanan dan pertahanan negara. Pulau Rondo punya pangkalan militer yang selalu siaga buat ngawasin perairan Selat Malaka, jalur laut tersibuk di dunia. Kapal-kapal perang dan radar pantau selalu aktif di sekitar sini. Jadi, kalau ada kapal asing yang nekat mendekat tanpa izin, langsung terdeteksi dan bisa dihalau kapan aja. Selain itu, kondisi di sana juga ekstrim banget. Angin kenceng, ombak tinggi, dan gak ada fasilitas umum sama sekali. Bahkan sinyal pun hampir gak ada. Jadi meskipun pulau ini kecil, siapapun yang datang tanpa izin resmi bakal berhadapan langsung sama aparat dan resiko alam yang gak bisa dianggap remeh. Intinya, Pulau Rondo bukan tempat wisata, bukan pula pulau kosong. Ini titik terluar Indonesia yang dijaga ketat sebagai simbol kedaulatan negara. Dari sinilah Indonesia berakhir dan gak sembarang orang boleh menginjakan kaki di sana.